Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman dengan Haikal Tanjali dengan saya ya. Di sini saya sedikit menjelaskan flowchart sistem teman-teman bagian rawat jalan. Sebelum masuk ke tampilan ini ya, eh, saya ingin menjelaskan dulu apa itu sistem flowchart system. Lebih ke ringkasannya tuh sebenarnya nggak terlalu panjang lebar ya. Flowchart system tuh gambar alur kerja dari sistem, gambar alur kerja, gambar alur kerja sebuah proses yang terdapat pada sistem teman-teman. Jadi gambar atau kita tuh mempresentasikan atau gambaran pada alur kerja sebuah sistem teman-teman, kayak gitu. Jadi ini adalah tampilannya. Saya ngambil rawat jalan ya. Jadi flowchart sistem rawat jalan yang pertama itu ada gambar ini, terminator, yang dimana terminator ini sebuah dimulainya flowchart sistem ini ya, ada pada start dan ada juga bagian ininya, end-nya. Memang terminator ini harus digunakan untuk memulai dan selesai gitu, nggak ada yang lain gitu. Dan ada berbentuk persegi panjang yang dimana ini flowchart proses, dimana jika sudah melalui start maka masuk ke proses teman-teman. Dari proses itu kita mengambil antrian. Jadi dalam antrian ini terdapat 3 jalur ya, yang dimana terdapat ada pasien BPJS, pasien umum, sama pasien IKS. Dan yang kalian ketahui yang umum ya kita tahu yaitu pasien umum sama pasien BPJS teman-teman. Maka jika sudah pengambilan antrian, maka kita ditujukan ke apakah ini pasien BPJS atau pasien umum, maka langsung masuk ke registrasi pasien. Registrasi pasien maka flowchartnya proses lagi ya simbolnya. Dan jika sudah registrasi pasien maka ada 2 pilihan. Yang pertama itu ke dokter poliklinik dan yang kedua itu layanan penunjang. Jadi kayak gini, kalau udah registrasi kan kita punya penyakit misalkan gagal ginjal nih ya, mohon maaf sebelumnya, kayak gagal mau cuci darah gitu kan, maka kita harus dokter cari yang lain, penyakit lain deh, maksudnya demam atau apa gitu kan, maka kita ke dokter poliklinik. Nah, ke dokter poliklinik, maka poliklinik ini bisa ke layanan penunjang dan layanan penunjang ini bisa ke dokter poliklinik. Kenapa bisa begitu? Karena jika dokter poliklinik ini membutuhkan suatu kayak layanan penunjang ini sebenarnya kayak laboratorium teman-teman, laboratorium kayak kita tuh radiologi gitu, mau CT scan atau mau X-ray atau lain sebagainya. Nah, maka di layanan penunjang teman-teman, ahli gizi dan lain sebagainya ya. Nah, maka dari itu ini saling ketergantungan teman-teman sama dokter klinik, poliklinik sama layanan penunjang. Maka ada timbal balik di sini ya. Nah, jika dokter poliklinik sudah memeriksa, maka ada 3 pilihan lagi ya. Jika misal nih, jika penyakitnya lebih parah dan harus mengharuskan pasien itu rawat inap, maka langsung aja ke rawat inap gitu. Dan jika dokter poliklinik ini sudah memeriksa dan hanya perlu diobati, maka bisa ke apotek langsung teman-teman. Dan jika hanya pemeriksaan kayak kontrol ulang gitu ya dan lain sebagainya, maka langsung aja ke kasir teman-teman ya. Nah, jika udah apotek juga masih ke kasir juga ya. Udah jika kasir langsung pulang teman-teman, kayak gitu. Dan layanan penunjang kayak kita mau CT scan aja ke rumah sakit,
terus pulang gitu. Itu bisa juga. Maka kayak gitu teman-teman. Maka flowchart system di sini kayak alur pendaftaran rawat jalan, tapi kita itu mempresentasikannya itu pakai simbol teman-teman. Kalau alur pelayanan aja kan kayak cuman kota-kota aja nih, memang nggak ada simbol tertentu kan, kayak udah ini ke sini, udah ini ke sini, atau bisa narasi aja gitu. Tapi kalau flowchart system kita menjelaskannya pakai simbol-simbol tertentu yang bisa mudah dipahami teman-teman, kayak gitu. Dari start pengambilan ini pasien umum, registrasi pasien ya, sampai ke selesai, kayak gitu teman-teman. Mungkin itu aja ya, sedikit pesan dari penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih. Dadah.